Karena ada upah di balik usaha. Amin. Seperti yang dikatakan Kolose 3:23, apapun yang kau kerjakan, kau perbuat, kerjakan perbuat dengan segenap hati, semata-mata hanya untuk Tuhan, dan berkatnya ada di ayat 24. Karena kau tahu dari Tuhanlah engkau menerima upah sebagai berkat, karena Kristus Tuhan kita, dan kita adalah hamba-hambanya. Amin. Amin. Maka hari ini tidak boleh ada yang tutup mata. Tidak boleh tertidur. Bilang buat kiri kanan, buka mata bersama-sama. Amin. Iya, mari kita buka firman Tuhan. Kita buka baca 2 ayat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Mari kita baca bersama-sama. Yuk, baca yang keras sehingga kita tetap berapi-api. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Semua rindu dibangkitkan, pasti mau dibangkitkan semua. Amin. Kenapa sudah dikatakan dalam Roma 8 ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, semua kita sudah ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Namun Filipi 2:12 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat dan kerjakanlah keselamatan yang sudah diberikan kepadamu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi terlebih lagi ketika aku tidak bersama-sama dengan kamu. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita harus tetap bersemangat. Maka hidup ini adalah perjuangan. Amin. Amin. Keselamatan itu sudah diberikan secara cuma-cuma. Tapi sudah pembacaan kita, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Amin. Setiap kita mau kenal Tuhan, mau dekat Dia, harus berusaha, harus kerjakan. Dalam Yesaya 56 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia berkenan. Saudara ada di tempat ini, tempat doa dan puasa, mencari Tuhan, tapi harus sungguh-sungguh, harus bertekun. Kenapa? Kalau kita tidak bertekun, dikatakan 2 Tarik 12 ayat 14, dia berbuat jahat karena ia tidak bertekun mencari Tuhan. Amin. Jadi sekalipun engkau sudah ada di tempat ibadah, doa dan puasa, tapi kalau kebanyakan tidur, kebanyakan tidak ikut ibadah, kan itu tidak bertekun. Dikatakan apa? 2 Tarik ini, baca sama-sama 2, 3. Ia berbuat jahat karena ia tidak bertekun mencari Tuhan. Nah, kita sudah di tempat ini, mari dengan tekun. Mau orang ngomong apa satu kamar kiri kanan, bodoh amat. Yang penting aku jumpa Tuhan. Yes. Amin. Iya. Mau dia menggorok, bodoh amat. Yang penting kita bertekun mencari Tuhan. Amin. Kita tidak perlu kiri kanan kita, apapun yang dia lakukan, yang penting engkau fokus kepada Tuhan. Karena engkau pasti akan berbuat jahat, pasti ada waktu untuk menimpa engkau ketika engkau tidak sungguh-sungguh, ketika engkau tidak bertekun mencari Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang bertekun mencari Tuhan. Di dalam ibadah doa dan puasa ini, kita mencari Tuhan, maka dikatakan carilah Tuhan selagi Ia berkenan dijumpai, ditemui, dan berserulah selama Ia dekat. Amin. Nah, saat ini Dia dekat dengan kita. Amin. Apakah saudara tidak merasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Aku merasakan, dan saya yakin saudara juga merasakan. Amin. Amin. Coba yang tidak merasakan boleh angkat tangan.
Biar saya undang ke depan, bukan tumpang tangan tapi tumpang kaki. Karena tumpang tangan sudah mengampat dari tumpang kaki. Dan itu terjadi, saudara. Tumpang kaki itu dilakukan oleh TB Yosua, orang Afrika. Dia mendoakan orang bukan dengan tumpang tangan, tapi tumpang kaki, pakai kaki. Dan dia sekarang sudah meninggal. Ini luar biasa. Kalau menurut saya, hamba Tuhan paling luar biasa di dunia itu TB Yosua. Bukan Benin, bukan Reinhard Bonnke, TB Yosua. Reinhard Bonnke datang ke Afrika, masungkan sama dia. Itu karena dia sangat luar biasa. Nah, harusnya kita bisa jadi seperti dia. Asal kita lakukan 1 Yohanes 5 ayat 3, dan inilah kasih kita kepada Allah, bahwa kita menuruti firman-firman-Nya, karena firman-Nya itu tidak berat. Amin. Kalau tidak berat, maka kita bisa melakukan semua sehingga bisa terjadi. Yohanes 14 ayat 23. Coba tolong keluarkan Yohanes 14 ayat 23. Jika orang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, akan datang kepadanya dan tinggal dia bersama-sama dengan dia. Maka engkau akan mencari orang yang luar biasa. Orang yang sakit cukup engkau tunjuk sembuh. Apa yang menjadi pergumulan? Di Indonesia ada 3 hamba Tuhan yang luar biasa. Andi Simon di Kalimantan, Lubis dari Sumatera, dan ada satu lagi di NTT. Saya lupa namanya. Mereka mirip-mirip. Orang sakit apapun asal didoakan mereka. Kalau Andi Simon asal kenal dengan tangannya pasti sembuh. Kalau Lubis asal didoakan pasti sembuh. Sama dengan dari NTT. Itu luar biasa. Maka ayat ini kalau terjadi dalam hidup kita, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang bersama-sama tinggal di dalam dia. Amin. Maka persiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan selagi dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Saat ini dia dekat dengan kita. Kenapa? Lihat pujian penyembahan dari pagi hari tadi, season pertama tadi. Kita menyenangkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, maka dia akan turunkan urapan lewat Roh Kudus bagi setiap kita, dan setiap kita pasti merasakan. Engkau yang tidak merasakan berarti hati dan pikiranmu lagi melayang kemana-mana. Iya. Dan jangan tinggalkan rumah kompor tidak dimatikan, maka pikiranmu ada di sana. Iya. Oleh sebabnya sudah dikatakan dan Yosua 1 ayat 9, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau berada. Dan pelayanan saya di Indonesia ini tinggal 3 daerah belum, tinggal Mentawai, Samosir dan Ambon. Itu melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Bahkan kita terkaget-kaget. Karena apa? Merindukan kuasa dan apa? Kalau kita lihat dalam pembacaan kita, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Tapi mari kita cari Tuhan dulu. Sungguh-sungguh dulu dengan Tuhan. Ya, saya tadinya kerja baik-baik di perusahaan asing, perusahaan Greek. Tapi sudah 2 tahun saya kerja setiap bulan 2 hari apa 3 hari tidak masuk kerja. Maksudnya biar di PHK dan dapat pesangon. 2 tahun kerja setiap bulan tidak masuk 3 hari karena ikut doa dan puasa. Perusahaan di mana bisa tahan dengan karyawan yang setiap bulan 3 hari tidak masuk kerja? Tapi setelah 2 tahun itu tidak diperhatikan. Akhirnya tidak kuat saya buat surat sendiri mengundurkan diri. Saya berhenti kerja tahun 2002 November. Start tahun 2003 start nol. Yang biasa setiap bulan pegang uang, mulai dari Januari tidak ada uang. Dan bukan seperti hamba Tuhan yang sudah ada jadwal. Kita cuma sebagai pendoa. Saya terkadang orang undang tinggal ada 20.000 di kantong. Cukup nggak ini Tuhan sampai ke rumah itu? Dan kalau bisa sampai bisa pulang tidak? Itu kan perjuangan iman. Sampai ke rumah berdoa,
tiba-tiba diselipkan amplop. Puji Tuhan, berarti bisa pulang. Sementara berjalan ke tempat yang lain, ada yang dari belakang selipkan amplop. Puji Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah berhutang buat kita. Amin. Maka ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan memberkati kita. Dan di sini dikatakan 2 Tarim 15 ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Oleh sebab ketika kita lemah harus bangkit kembali. Kenapa? Dalam usaha kita Tuhan perhitungkan. Di dalam ngantukmu Tuhan perhitungkan. Amin. Kau sudah berat sekali mata, sudah. Ini tak ada upah, aku besar mata. Iya. Iya, ketika engkau ngantuk sudah mau tertidur, ada upah kalau kita berusaha tidak tidur. Amin. Iya. Bilang buat kiri kanan, kau dengar itu? Dengar itu. Para baban kau dengar itu? Ada dosen kita di sebelah kanan. Iya, saudara. Jadi mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena Dia masih mau rindu ditemui. Tetapi kamu ini kan hari-hari kedua, hari perjuangan, jam yang kedua. Betul-betul jam yang perjuangan. Maka jangan ngantuk, karena ada upah bagi usaha. Amin. Coba tos kiri kanan. Kita ada upah. Kita punya upah. Kita punya berkat. Amin. Iya, saudara. Kalau kita tetap bersemangat, maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan sudah berjanji lewat Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kita semua sudah ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, tapi harus berjuang. Jangan ngantuk. Amin. Iya, saudara. Halo, itu langsung bangkit ya. Sahabat kita di belakang, biasanya kan hari-hari gini dia sudah tenang lah, tapi sekarang dia semangat. Iya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia sungguh rindu untuk kita menyenangkan hatinya. Maka sekalipun di dalam kalau kita baca dalam pembacaan awal dikatakan kuasa kebangkitan dan persekutuan di dalam penderitaan. Amin. Nah, saudara, dalam hidup kita ini kan ada 3 hal yang tidak bisa ditawar: memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Itu tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena iman kekristenan timbul bangkit dari 3 hal ini. Oleh sebabnya itu, apapun yang kita hadapi, ya, jangan jadi seperti satu keluarga di India, satu provinsi di India yang belum punya orang Kristen, tapi mereka bisa menerima Kristus. Oleh sebab kita ini jangan jadi seperti mereka. Mereka bisa terima Yesus dan kepala suku tahu mereka terima Yesus, dan akhirnya kepala suku kumpulkan massa datang kepada keluarga ini, dan dia katakan, kamu kan sudah terima Yesus. Hari ini, malam ini, kalau kau tidak tinggalkan Yesusmu itu, malam ini juga akan kami bunuh engkau. Tapi dia cuma nyanyi, apa lagunya? Saya mau. Bukan. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Maka di depan matanya, di depan mata istrinya, kedua anak mereka dipancung. Karena mempertahankan iman mereka. Ada upah bagi usaha mereka. Iya,
Ada upah. 2 Tarik 15 ayat 7 itu berlaku buat mereka. Kepala suku kembali katakan kepadanya, kalau engkau tetap masih bersama Yesus, yang tercinta, yang terkasih, yang kau miliki dunia, yaitu istrimu, akan kami pancung juga sekarang. Ya, teruskan pujian itu. Walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Ku takkan, maka istrinya yang cantik, yang lalat mampir ke pipinya jatuh, dibunuh di depan matanya, dipancung, putus. Kepala suku berkata kepada, dan kalau engkau masih tetap pertahankan Yesus, kau juga akan kami buat sama seperti anakmu dan istri. Dia teruskan begini. Salib Dibuka, dunia di belakang. Salib dibuka, dunia di belakang. Salib dibuka, dunia di belakang. Ku tarikan, satu keluarga, suami istri dan kedua anak, cara mempertahankan iman. Karena di satu provinsi itu belum ada orang Kristen, tapi mereka dengan keberanian iman mereka terima Yesus. Dan saudara tahu, 3 bulan kemudian dia kumpulkan kembali masa itu dan diumumkan di depan masa yang banyak. Saudara yang kekasih, kalau satu keluarga sudah dibunuh karena iman mereka, malam ini aku menyatakan diri aku menjadi pengikut Kristus. Dan mulai hari itu ada orang yang menjadi sama seperti saudara dan saya. Mereka kuat, mereka punya iman yang besar. Karena iman itu kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sesudah ayat 9 topiknya. Jadi iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. ya. Karena mereka dianiaya, mereka jadi martir. Maka pertumbuhan kekristenan di provinsi itu sangat luar biasa. Oleh sebabnya firman Tuhan berkata 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia hari kami semakin berosot, namun manusia batinan kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini yang ngantuk-ngantuk mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau kerjakan, mau lakukan apa yang tidak kelihatan. Amin. Apa itu yang tidak kelihatan, yang saudara belum lihat? Itu kerajaan surga kan kita belum pernah lihat. Baru dengar, tahu lewat Alkitab. Tapi mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga kita bukan hanya berjumpa di tempat ibadah doa dan puasa, tapi satu waktu kita akan berjumpa di Taman Firdaus untuk menantikan penghakiman. Penghakiman bukan dihukum, tapi penghakiman untuk mendapatkan mahkota. Apakah engkau dapat mahkota di pelataran, di tempat kudus, atau di tempat maha kudus? Bukan penghakiman untuk dihakimi, untuk dihukum. Kita sudah katakan Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman. Amin. Tapi harus kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Maka kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita baca, coba keluarkan Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat 13.
Biar baca bersama-sama. Kerjakanlah keselamatan. Ya, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun apa pekerjaan menurut kerenaannya. Amin. Paham nggak maksud ayat ini? Ya. Kalau kita tahu, karena Allah semua berarti kita harus senangkan hati Tuhan. Ya. Senangkan hati Allah kita. Karena apapun yang kau kerjakan, kau perbuat dengan kekuatanmu sendiri, itu tidak akan berhasil. Karena ada firman Tuhan berkata dalam Amsal 10:22, berkat Tuhanlah menjadikan kita kaya, susah payah kita tidak menambahinya. Maka seperti Gideon mengalahkan bangsa Midian, sudah tahu apa yang mereka pakai untuk berperang? Cuma 3. Coba keluarkan Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-16. Gideon mengalahkan bangsa Midian 35.000 orang. Dengan tadinya pasukan Gideon ada 22.000, tapi ketika mereka sampai di gunung, 300. Gideon bilang, Tuhan bilang kepada Gideon, terlalu banyak pasukan untuk mengalahkan bangsa Midian. Bilang pada mereka, siapa yang takut boleh pulang, dan pulang 10.000 orang, tinggal 22.000 orang. Dan Tuhan bilang kepada Gideon, masih terlalu banyak, suruh mereka minum di air. Siapa yang minum seperti anjing menjilat di tanah, di air, suruh kumpulkan sendiri. Tapi siapa yang minum air, bawa air itu dengan tangan ke mulutnya, engkau kumpulkan sendiri. Dan yang bawa air dengan tangan ke mulutnya hanya ada 300 orang. Dan 300 orang ini yang Tuhan pakai untuk mengalahkan bangsa Midian. Mari kita baca-baca sama-sama. 2, 3. Sesudah itu dia membagikan ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dan suluh di dalam buyung itu. Sangkakala bercerita tentang pujian penyembahan seperti kita lakukan tadi pagi, yang setiap pagi hari kedua. Memuji-muji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Dia. Itu yang mereka pakai. Yang kedua, menghancurkan buyung itu, menghancurkan perbuatan daging kita, meninggalkan perbuatan daging kita, karena perbuatan daging itulah dosa. Dan yang ketiga apa? Suluh. Ketika buyung dihancurkan, malah kasur itu akan keluar. Dia menyala, dia berapi-api, dia semangat. Maka hidup kita menghadapi dunia ini menyenangkan hati Tuhan dengan 3 hal: memuji, menyembah Tuhan, senang hati Dia, dan hancurkan kedagingan kita, sehingga roh yang dalam kehidupan kita dia bangkit menyala-nyala. Amin. Halo, ada yang tidur? Angkat tangan yang tidur. Haleluya. Jadi kita harus memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan kalau ingat hidup kita di hari-hari lalu melakukan kesalahan dan dosa, menyakiti hati Tuhan. Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kemis akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Asal engkau lakukan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosa dan kesalahanmu, maka Dia adalah setia dan adil mengampuni dosamu dan mensucikan engkau. Tidak tunggu besok, pada saat engkau selesai mengucapkan, engkau sudah dikuduskan, disucikan. Oleh sebabnya di dalam doa Yakobus 5 ayat 16 berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan agar kamu sembuh. Doa orang yang benar apabila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Ayat 16 berkata, Elia adalah manusia biasa seperti sama saudara dan saya. Ketika dia sungguh-sungguh berdoa agar hujan jangan turun, maka hujan tidak turun selama 3 tahun dan 4 bulan. Tetapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh kembali agar hujan turun, maka hujan turun. Amin. Saudara, apa pergumulan, apa yang kau rindukan Tuhan perbuat dalam hidupmu sehingga engkau ada di tempat ini? Senangkan hati Tuhan, puji Dia, sembah Dia. Kalau kedaginganmu coba-coba keluar, yang sudah dikatakan Matius
17 ayat 21, jenis ini tidak bisa diusir, tidak bisa dimenangkan kecuali dengan doa dan puasa. Saudara sudah ada di tempat doa dan puasa, dan saya yakin dan percaya saudara pasti mengalahkan kedagingan itu dan engkau akan menang. Amin. Kenapa? Kita sementara melakukan doa dan puasa. Maka puji-pujian bagi Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Maka Filipi 2 ayat 14, lakukan segala sesuatu dengan tidak apa? Tidak bersungut-sungut. Iya, mari jangan bersungut-sungut. Tasmu sudah taruh di mobil kursi kedua, tahu pindah di kursi kelima, terus kau ngoceh di situ. Apa untungmu? Amin. Berkati aja. Aku memberkati tangan yang memindahkan tasmu. Iyalah. Roma 12 ayat 19 berkata, jangan engkau menuntut pembalasan, tapi berilah hak kepada Tuhan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian sama kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, jangan kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Maka doakan putas, Tuhan berkati tangan yang memindahkan tasku ini. Dalam nama Yesus, aku percaya pasti terjadi, diberkati. Tiba-tiba besok dia naik buah puasa, tangan sebelah sudah nggak ada. Haleluya. Tapi kan bukan saudara yang lakukan. Iya, kita kan semua sudah punya kasih, amin. Melakukan segala sesuatu dengan kasih Tuhan, sehingga semuanya kita menjadi berharga di mata Tuhan, amin. Iya, maka nanti kita pujian penyembah dengan sungguh-sungguh dan melihat pekerjaan Roh Kudus yang sudah di tempat ini. Dia bekerja secara dahsyat dalam kehidupan kita. Satu waktu saya pelayan di Nias, orang Nias kan, kalau arah ke Nias Timur Raya, lewat air yang panjang itu, air yang besar, Janagau. Ada satu gereja, dia di antara dua kali. Gembala namanya Jeri. Dan itu KKR hari ke-14 Natal. KKR Natal hari ke-14. Yang hadir kurang lebih ada 300 orang. Sudah tahu sebut artakol itu 4 kali. Yang pertama ibu-ibu. Ketika ibu-ibu maju dan mereka semua berbahasa roh. Tapi ada satu ibu yang lain daripada yang lain, dia berbahasa roh. Di hari ke-14 saya kan sudah capek. Saya taruh mic di depan mulutnya. Dan orang yang maju itu menari-nari sendiri dan jatuh sendiri. Yang tidak jatuh saya tunjuk dan mimbar. Jatuh. Sampai semuanya tergelepar, tidak ada yang berdiri. Kenapa? Pekerjaan Roh Kudus sangat luar biasa. Yes. Dan orang yang mengantar aku itu yang menangin sekolah Alkitab Nias. Yang kedua, bapak-bapak. Sama terjadi. Ada satu bapak berbahasa roh. Saya taruh aja baik depan mulut. Mereka nari-nari jatuh sendiri. Yang tidak jatuh akan tunjuk dari mimbar. Dia jatuh. Yang paling kacau pemuda-pemudi. Saya gabung pemuda-pemudi. Sudah jatuh masih nari-nari. Sudah jatuh nih, masih nari-nari. Diangkatkan ke panggung sampai pohon Natal itu mau. Iya, karena kepenuhan. Terakhir anak-anak kecil. Saya bilang, anak-anak mari maju. Karena ini acara Natal, jadi bukan cuma GPD, tapi BNKP, BKPN, Amin juga hadir. Ketika anak-anak maju, saya minta ibu-ibunya dampingi anak-anaknya. Tahu apa yang terjadi? Ibu-ibu dari BNKP, BKPN, Amin, bukan dampingi anak-anaknya, tapi mereka peluk anak mereka, terus lari pulang. Iya. Ketika dilepas pengurapan, ada 2 anak tidak berhenti menangis. Dia menangis terus. Saya bilang bawa anak ini ke pastor. Dan tahu saudara, gembalanya pucat ketakutan melihat pekerjaan Roh Kudus. Ini orang GPDI masih ketakutan melihat pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Dan itu gemar 10 Nias.
yang mengantar saya berangin seorang itu, oh ini baru pertama kali di Pulau Nias terjadi. Baru pertama kali terjadi Pulau Nias. Sangat luar biasa. Selesai ibadah, datang kepada dua anak. Saya tanya, mana orang tua depan ini? Ini anak yang piatu, Pak. Oh, siapa yang menjadi ahli waris? Saya, Om. Mari peluk anak itu. Bilang, aku menyintai engkau. Aku mengasihi engkau. Dan aku menyayangi engkau. Selesai bapak itu berbicara 3 hal itu, anak itu langsung diam. Stop. Yang tadinya mereka sudah tengking tinggal ditendang aja, tidak. Anak itu tetap nangis. Tapi ketika disebut, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, aku menyayangi engkau, langsung diam. Yang terakhir, yang satu ini siapa orang tuanya? Badannya 2 kali lipat badan saya. Saya, yang peluk anak bapak. Katakan seperti tadi. Mereka diam langsung. Dan malam itu mereka potong babi. Saya harus makan apa? Apa? Ada apa? Yang dia apa tuh? Kepalanya. Telur dadar. Iya, rahang. Iya. Jadi saya dikasih makan rahang yang direbus. Jadi kalau orang mereka hargai, mereka harus potong babi dan rahang harus kau makan. Itu sih. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Ada satu waktu masih maju sedikit, ada kepalanya orang Manado, Pak Devi Mungo. Nah, kita sudah nginep di situ. Ibadahnya agak ramai karena jemaatnya ya Pak, ada agak banyak. Yang hadir malam itu mungkin sekitar ya 300 orang. Yang ada hadir ada 2 orang yang punya masalah besar. Ada anak kecil yang bisu, kurang lebih usianya 5-7 tahun. Dan satu ibu yang lumpuh. Dia datang dengan kursi roda. Tapi ketika altar call yang maju kurang lebih dari 50 orang. Didoakan mereka semua. Terakhir didoakan 2 orang ini. Yang anak kecil dulu doakan. Saya bilang begini, Dek, nanti ikutin doa Om ya. Bisa berdoa. Sekarang ikutin apa yang Om bilang. 1. Dia bilang, 1. 2. 2. Siap ketiga aku bilang, panggil mami apa? 3. Habis dia sebut 3 dia panggil mamanya. Mami, suaranya mami. Tapi mereka tahu selama dia hidup belum pernah berbicara, belum pernah mendengar. Tapi malam itu selesai doakan, dia bisa mendengar dan dia bisa berbicara. Amin. Amin. Karena kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Maka Lukas 1:37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi bagi saudara orang yang percaya, Markus 9:23, jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Yang terakhir doakan ibu-ibu yang datang dengan kursi roda. Sementara saya doakan, dia goyang-goyang kursi roda. Tiba-tiba dia berdiri. Ketika dia berdiri saya bilang, ibu berjalan. Panjang gerejanya kurang lebih 35 meter. Jadi panjang ruangan dari sini sampai ke depan kurang lebih 25 meter. Karena mimbarnya itu agak besar. Taruh 25 meter. Saya bilang, ibu jalan ke pintu masuk. Dari pintu masuk dia jalan balik kembali. Dan dia pulang. Itu kursi roda ditinggalkan. Amin. Kenapa saudara pelit ya? Amin. Amin. Mana tanganmu? Iyalah. Iya. Satu waktu di Mandrea, kau tahu Mandrea? Mau usah orang Nias. Mandrea, kecamatan Mandrea di apa? Nias Barat. Dari pasar itu turun ke bawah terus naik ke gunung. Wajah saya ditempel di rumah-rumah. Foto saya. Sudah ada teman yang kita panggil Sakeus. Biar aku aja malam. Karena lihat itu gak keling, cari 5 rumah aja kau lihat. Wajah siapa yang ditempel? Dia begitu. Jadi tetap aku yang kota. Itu yang hadir orang bisa berjubah. Ketika altar call kita nggak bisa gerak, nggak bisa maju.
Tapi yang luar biasa, ada satu anak kurang lebih 7 tahun usianya, 7 tahun atau 9 tahun, laki-laki, bisu seperti tadi. Tapi dia pakai sepatu. Didoakan 3 kali doakan baru dia ngomong 1 sampai 10, bisa ngomong 1 sampai 10. Terus ibunya bilang, "Pak, tolong kakinya disempurnakan." Saya bilang, "Kakinya bagus jalan Pak." Rupanya jalannya bukan nampak begini. Tadi menjalan samping. Dibuka sepatunya kelihatan dia jalan samping begini. Dan doakan kembali kakinya menjadi sempurna. Dia bisa berbicara dan kakinya disempurnakan. Itu luar biasa. Maka saudara, jangan takut kita menyembah Tuhan berbahasa roh. Engkau yang belum berbahasa roh, mari lakukan. Gua tarik 15 ayat 7. Usaha. Amin. Karena ada berkat di balik usahamu. Amin. Jadi kalau kita melihat mujizat Tuhan, dan pelayanan saya tinggal 1 belum terjadi. Yang Yesus kerjakan, 3 orang mati bangkit belum. Iya. Tapi sudah 2 kali Tuhan perintahkan. Kalau 1 kali lagi aku lakukan. Misalnya contoh, Pak Benyamin meninggal. Haleluya. Berarti rumah sudah jadi. Oh, berarti nggak bisa, rumahnya udah jadi, nggak bangun. Rumahnya udah jadi. Tentu. Oh, belum tentu. Kan Tuhan bilang kalau kau melayat, maju, hampiri mayat itu, pegang jempol kanan kakinya dan sebut nama Yesus, maka dia bangkit. Sudah 2 kali Tuhan perintah. Tapi saya bilang, Tuhan, biarlah orang mati itu menguburkan orang mati. Masih banyak yang hidup yang harus dibereskan. Iya. Tapi kalau 1 kali lagi, aku harus kerjakan. Amin. Maka kita harus menyenangkan hati Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diizinkan oleh Allah. Amin. Maka kita harus senangkan hatinya, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 33 ayat 1, tolong keluarkan Mazmur 33 ayat 1. Mazmur 33 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama. Lama kali kau kupulangkan kau ke dinas. 2, 3. Bersorak-sorak hai orang-orang benar di dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Amin. Berarti Tuhan katakan kita orang jujur. Amin. Coba yang aku mau lihat orang yang jujur, boleh angkat tangannya. Yang angkat tangan berarti dia tahu dia tidak jujur. Mau belajar jujur gitu. Iya. Puji Tuhan. Supaya kita harus menyenangkan hati Tuhan, memuji Dia dengan segenap hati. Kenapa? Ayub 42 ayat 2, kita tahu sekarang Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang gagal dalam rencana Tuhan. Amin. Maka kalau kita sudah dipilih oleh Allah, dipanggil dari ujung-ujung bumi, maka rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Amin. Oleh sebabnya kita harus senangkan hati Tuhan. Kalau kita buka Yohanes 4 ayat 23 dan 24, Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, maka kita harus memuji menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang gembira. Karena Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kemudian hati mematahkan semangat. Tapi Amsal 15 ayat 15, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amin. Maka buat hatimu selalu gembira, sehingga tidak ada kesedihan lihat di wajahmu itu. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki Penyembah-penyembah demikian. 24. Satu lagi.
Tadi kan kenapa nggak di program sekalian? 23 dan 24. Ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Kita rindu apa? Yang kehendaki apa? Jadi katakan, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Iya. Satu waktu saya setelah berhenti kerja tahun 2003, pelayanan ke Sulawesi Utara, ke Manado, dan terakhir di Minahasa Utara. Itu desa tetangga. Dan mereka perhatikan, kayaknya ini orang ini tetangga kita, karena saya sudah tinggalkan desa kan kurang lebih 20 tahun waktu itu. Jadi mereka sudah samar-samar dengan saya. Masa bertimbu berdoa buat kita. Jadi waktu saya habis khotbah, saya altar call, tidak ada yang maju. Saya berkeluh kesah lewat Tuhan, anakmu jauh-jauh dari Jakarta, tidak ada yang menghargai. Tiba-tiba satu ibu, dia tarik anak muda, dia naikkan ke atas panggung. Saya tanya kepada ibu, apa masalah anak muda ini, Bu? Tangan kanannya sudah lumpuh 3 tahun, Pendeta. Oh ya, puji Tuhan. Kalau gitu mari kita memuji Tuhan. Aku nyanyi, keliling tubuhnya 3 kali putar. Selesai 3 kali putar, karena di Manado kita bilang, angkat tangan, angkat tangan, dan dia mulai gerakkan tangan. Dia angkat pelan, dan bisa dia angkat sampai tangannya lurus. Ketika tangannya lurus, saya bilang putar-putar tangan. Dia putar-putar tangannya. Yang tadinya umat yang hari kurang lebih 40 orang saja, yang tidak respon, akhirnya mereka lompat teriak, tepuk tangan. Kenapa? Yang tadinya mereka tahu tangan kanannya sudah lumpuh 3 tahun, tapi malam itu hanya dengan apa? Dengan sangkakala tadi, memuji menyembah Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Iya. Oleh sebab yang memuji Tuhan dengan baik dan benar. Saya pelayan di Binjai, Sumatera Utara. Ada orang Batak di sini? Banyak. Dan pada saat itu ulang tahun gereja, Saudara. Ketika altar call banyak yang maju, tapi ada satu anak kurang lebih usianya 9 tahun. Rupanya anak kecil ini dikuasai oleh Lucifer. Ditekan tongking, nggak berubah. Saya bilang, Pak, ini ke pastorin, nanti selesai ibadah baru kita layani. Sudah tahu apa yang saya lakukan selesai ibadah? Bukan didoakan, tapi kita kumpul, kita bilang, mari kita buka Alkitab Matius 6 ayat 9 sampai 13. Itu doa Bapa kami. Selesai kita bacakan firman Tuhan itu, anak itu langsung diam. Lucifernya lepas. Maka jangan malas baca Alkitab. Amin. Kenapa? Engkau ada kuasa ketika engkau baca Alkitab. Amin. Siapa yang sudah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Yang belum. Ah, masih ada Pak Pendeta. Masih ada. Baca Bu, baca. Nah, bantu bantu. Dengar itu. Dengar itu. Iya. Baca firman Tuhan. Amin. Satu waktu saya pelayanan di Pekanbaru. Dan ini ibadah rumah tangga, bukan di gereja. Dan ada seorang pemain musik hadir. Waktu ibadah di gereja, dia tidak pernah maju ketika altar call. Tapi malam itu dia maju. Ketika dilepaskan pengurapan, anak muda itu terlempar. Rupanya dia dikuasai oleh Lucifer juga. 4 orang yang sebesar-besar aku pegang dia, mental semua. Tidak ada yang sanggup memegang dia. Saya bilang, biarkan dia putar-putar guling-guling. Mari kita kumpul semua. Buka firman Tuhan, bacakan Matius 6 ayat 9 sampai 13. Habis baca, dia langsung diam. Lucifernya pergi. Amin. Maka orang yang rajin baca firman Tuhan bahkan akan melebihi hamba-hamba Tuhan yang kau kenal. Amin. Akan melebihi Pak Benyamin Mau, akan melebihi Pak Berti Tengker, akan melebihi Pak Cornel, akan melebihi Pak Nababan, akan melebihi Ibu Usiana, akan melebihi Ibu Lika,
Asalkan engkau setia bagi firman Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, doa. Kan tadi sudah bilang dari awal, 3 hal ini tidak bisa ditawar-tawar. Itu pujian, penyembahan, baca Alkitab, dan doa. Doa dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan agar kamu sembuh. Doa orang benar apabila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Namun kita harus hidup dalam kebenaran. Amsal 16 ayat 7, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengannya. Amin. Maka Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Amin. Satu waktu pelayanan di Balikpapan, di tengah-tengah sawit, saudara. Namun sebelum pelayanan mulai ibadah, mereka bilang, Om, tunggu kita menjemput satu bapak, dia punya masalah besar. Jangan kamu berdiri dulu saja tidak bisa. Jadi bapak ini cuma bisa tidur. Jadi selama ibadah dia tidur balik kiri sana. Al-Taqwa dia tetap tidur, tidak bisa apa-apa. Jadi terakhir saya doakan dia. Habis doakan, kita bubar, dan gembala ajak kita makan. Sudah tahu apa yang terjadi sementara kita makan? Gembala tanya kepada saya, Pak Pendeta, lihat gak yang bapak tadi selama bapak khotbah dan altar call yang tidur di depan? Saya bilang, Pak, ini sudah malam, mungkin sudah diantar pulang, kan dia tidak bisa apa. Dan gembala tujuh, pendeta lihat, tuh dia sana sudah jalan dan bawa beban. Yang tadinya jangankan berdiri, duduk saya tidak bisa. Tapi ketika didoakan, doa orang benar apabila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Yang tadinya tidak bisa duduk, selesai doakan, dia sudah jalan, dan bukan cuma bawa diri, tapi dia sudah bawa berkat. Amin. Bukan segera disembuhkan, tapi juga diberikan berkat. Amin. Puji Tuhan. Rindukan jadi seperti itu, saudara. Sehingga semua kita Allah urapi dengan kurban yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap ceria, tetap sukacita. Sekalipun engkau sudah puasa terpaksa di rumah 3 hari tidak makan karena tidak ada, tetapi wajahmu tetap ceria, tetap tersenyum. Tetangga bilang, hebatnya orang ini. Aku tahu persis di rumahnya tidak punya apa-apa lagi, tapi wajahnya tetap bersukacita, tetap bergembira, karena ada Yesus, itu Roh Kudus dalam kehidupannya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri seundang sehingga untuk kita lakukan menghilangkan hati Tuhan. Kita bekas dulu Rumah